yang mana mereka memiliki tanggal yang menurut saya ini sebenarnya kalau di tanggal ini cukup bagus lah ya, karena di angka 29 dan angka 9 ini tanggalnya ya. Jadi kalau untuk Vena Melinda ini kelahiran tanggal 29 Juli 1972. Ini dia memiliki hari lahir Sabtu Wage. Itu hitungan pasarannya itu 13. Dan untuk Ferry Irawan sendiri itu tanggal 7 Februari 1977. Itu jatuh pada hari Rabu Kliwon, pasarannya ini 15. Jadi ini saya menghitung dari pasaran petonnya aja ya. Jadi kalau hitungan 13 sama 15 ini digabungkan, dijumlahkan, ketemunya 28. Jadi ini dalam hitungan kecocokan perjodohan ini sebenarnya sangat sensitif ya untuk mengarah ke perceraian. Dan memang di situ ada pakem sebenarnya, itu hitungannya itu pegat atau cerai. Hitungannya itu pegat atau cerai. Jadi kalau menurut saya ini mereka ya melakukan pernikahan yang memang memiliki tanggal dan weton masing-masing ini sebenarnya kurang cocok kalau menurut saya. Karena di situ akan melahirkan banyak permasalahan yang berujung ke perceraian sebenarnya ini. Ketika mereka memiliki sifat egois yang memang tinggi dan mereka saling membela sendiri ya, tidak mau disalahkan, dan mereka ini mempertahankan egonya masing-masing, ini yang akan membuat mereka ini banyak masalah yang memang nggak terselesaikan. Walaupun masalah kecil apapun ini akan menjadi besar dan tidak ada kunjung selesainya. Untuk pernikahan mereka di tanggal 7 Maret 2022 itu jatuhnya di hari Senin Pahing. Jadi di hari Senin Pahing ini ada hal yang memang berpengaruh ke mereka ini kurang baik sebenarnya. Karena ini mereka akan dihantui ya hal-hal yang memang berkecimpung dalam perjalanan ke depannya. Ini yang saya lihat dengan mereka melakukan pernikahan di tanggal itu, mereka ini justru akan menurun ya pamornya, terus hal-hal yang memang bentuknya itu misalkan usaha atau karir ataupun cita-cita yang memang kedepannya akan diniatkan, ini biasanya banyak halangan, banyak rintangan, malah justru akhirnya pupus di tengah jalan. Jika menempati tempat atau rumah yang memang untuk ditinggali ya atau ditempatin, ini biasanya dia mengalami banyak kegelisahan atau pertengkaran dan nantinya akhirnya sering pindah gitu. Pindah ini dalam arti karena tidak ada keharmonisan dan kurangnya kenyamanan antara mereka. Serta mertanya WA dan alhamdulillah langsung direspon sama Mbak Vena dan disampaikan amin ya robbal alamin gitu. Jadi terus mohon doanya sis gitu, Mbak Vena bilang gitu. Terus Nyai pasti akan selalu doain yang terbaik. Dan Nyai juga sempat bilang more or less kan hampir sama ya dengan story Nyai ya. Seseorang yang dinilai awalnya sayang banget sama kita, begitu pula dengan Nyai, terus dengan pendekatan kaidah-kaidah agama yang luar biasa gitu ya. Tapi ternyata
tidak disangka-sangka bisa melakukan hal seperti itu KDRT. Jadi sama persis yang Nyai alami. Nyai sangat shock dan Nyai memberikan sesuatu hal ke Mbak Vena. Nyai bilang kalau misalnya yang bersangkutan meminta maaf sampai nyembah-nyembah, janji tidak diulangi atau apa, jangan sampai percaya. Karena Nyai pernah di titik itu sudah tabiat, itu sudah karakter ya. Terus ya beliaunya menyampaikan ada ya statement lah. Nggak tahu Mbak Vena berkenan nggak kalau Nyai sampaikan, karena kan bukan dari Mbak Vena sendiri, cuman Mbak Vena sudah menyampaikan ke Nyai bahwa ia tidak ingin melanjutkan lagi gitu hubungan dengan Mas Ferry. Berarti bener ya, Nyai bilang kalau anything, kalau ada yang Nyai bisa bantu Mbak Vena silahkan. Kalau Mbak Vena mau, terus Mbak Vena akan menyampaikan hal itu ya, yang intinya tidak mau bersama lagi. Yang Nyai bilang kalau sampai dia nyembah-nyembah minta maaf, jangan dimaafin, karena Nyai pernah di posisi itu sudah tabiat, itu karakter nggak bisa dirubah. Karena sama storynya, laki-laki yang berkedok dengan kaidah-kaidah agama, yang menuntut seorang istri harus A, B, C, D, E. Ternyata buktinya Allah membukakan aibnya. Ternyata apa? Minus. Ya, minus. Semua ada jalannya masing-masing. Kalau Mbak Vena titik klimaksnya adalah dengan wajah cantiknya yang berdarah-darah ya. Kalau Nyai titik klimaksnya selain Nyai didorong berkali-kali badannya, titik klimaksnya juga diselingkuhi berkali-kali dengan maaf para WTS gitu. Jadi nista sekali. Karena Nyai mendengar pertama pun Nyai udah sedih, karena Nyai tahu yang dirasakannya sakit banget. Ya, flashback Nyai ketika hamil besar, baby Sultan masih dalam kandungan 9 bulan, bertengkar hebat, terus Nyai didorong di lantai gitu, sambil dimaki-maki, itu sakit. Mengagetkan sekali karena romantisnya, indahnya. Terus udah gitu Mbak Vena bisa menerima Mas Ferry apa adanya, melihat tidak dari satu kacamata tapi dari beberapa aspek. Sama persis sama Nyai melihat seseorang itu sebelumnya tidak melihat tentang kebendaan atau materi, melihat pure kasih sayang dan juga itikat baiknya dan nilai-nilai agamanya. Berarti kan persis ya dengan kaidah-kaidah agama. Ternyata tidak menggaranti seseorang itu benar-benar baik atau benar-benar sayang dengan kita. Nyai yakin di posisi saat ini sama dengan posisi Nyai pada saat dulu, belum pengen mau share semuanya, even itu dengan siapapun yang terdekat dengan kita gitu ya. Jadi Nyai juga menanyakannya ya tidak bisa in detail karena menjaga perasaan. Sebelumnya sih sangat bersyukur ya, sangat ikut bahagia karena Nyai melihatnya Mbak Vena menyampaikan seorang Abi itu dengan mata yang berbinar-binar, dengan wajah yang berseri-seri. It means berarti benar-benar jatuh cinta, benar-benar sayang. Makanya nggak nyangka sampai tadi punya yang menangis ya, karena tahu persis apa yang dirasakan Mbak Vena saat ini ya. Sakit, nggak nyangka, namun juga harus tetap mengambil suatu keputusan. Diambil hikmahnya adalah sakit pasti sakit, kecewa pasti kecewa.
Dan kurang lebihnya sama karena effortnya kan dari yang perempuannya. Dari awal pesta pernikahan, dari semuanya, in daily-nya, untuk daily needs-nya, kebutuhan sehari-hari dan sebagaimanapun dari perempuan. Jadi ya harus tetap dijalani, hikmahnya harus lebih berhati-hati. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi ketika salah satu pasangan dalam suatu hubungan merasakan dorongan untuk mendominasi atau mengendalikan pasangannya. KDRT itu bisa secara fisik, misal dipukul, dibanting, dicambak, ya segala macam yang mengakibatkan luka fisik. Juga KDRT secara psikis, misalnya KDRT secara verbal. Misal pasangan bilang kepada perempuannya, bego lu, gitu aja gak bisa, kamu bisanya apa sih? Itu verbal. Atau KDRT secara ekonomi, misalnya apabila seorang pelaku memaksa korban bekerja dengan cara eksploitatif, termasuk pelacuran, melarang korban bekerja tapi menelantarkannya, mengambil tanpa sepengetahuan dan tanpa sepersetujuan dari korban, serta merampas atau memanipulasi harta benda korban. Dan terakhir adalah KDRT secara seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dengan cara yang tidak disukai, dan juga pemaksaan seksual menyuruh pasangan berbuat tidak senonoh dengan orang lain. Tapi yang paling gampang dibuktikan ketika kita melaporkan ke polisi adalah kekerasan secara fisik karena lukanya kelihatan. Ini pesan ya buat lelaki dimanapun kalian berada yang merasa dirinya macho. Apaan sih macho? Tapi sesungguhnya lebih cocok pakai daster. Aduh, wanita itu bukan untuk dikasarin. Seandainya kamu lelaki punya pasangan wanita yang memancing kamu untuk marah, lebih baik menghindar dulu aja sampai wanita tersebut tenang. Tapi jangan sekalipun kau colek dengan kasar. Jangan kau emosi boleh, tapi lebih baik kau tinggalkan saja. Jangan sampai kau banting, apalagi di smackdown. Semacam-macamnya kalian kalau para lelaki sudah melakukan KDRT, menurut kami kaum lelaki itu lebih baik pakai daster aja, atau mungkin mau pinjam lipstik saya, atau mungkin saya dengan senang hati akan meminjamkan daster tersebut kepada lelaki tersebut. Gimana? Kita apain nih laki-laki yang melakukan KDRT? Nah, kalau kamu kaum wanita yang terkena KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, jangan segan untuk meminta bantuan kepada teman, tetangga, atau siapapun yang bisa menolong kamu. Jangan lupa kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, karena ini penting banget. Apakah itu video handphone, apakah itu CCTV, atau itu adalah bukti suara rekaman di handphone, suara, foto, saksi untuk memperkuat laporan kamu ke polisi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.